Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan yang baik. Bertemu kembali bersama saya di sini di PJJ YPI Belajar Online Tidak Masalah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai hari ini materi yang akan kita pelajari tentang kemarin bola kecil ya. Sekarang juga salah satu permainan dari bola kecil yaitu sepak takraw. Siapkan buku dan alat tulis masing-masing. Yang belum bawa buku paket boleh dibawa buku paketnya, buku tulis silakan dibawa. Kemudian yang punya referensi tentang olahraga boleh dibawa juga. Sudah siap ya? Bagus, kita langsung mulai. Sebelumnya kita udah bahas tentang bulu tangkis, kemudian bola voli, dan ini yang hampir sama juga skemanya dari pertandingannya, yaitu sepak takraw. Jadi kalau yang buat kalian yang sudah pernah main sepak takraw, kali ini kita tambahkan wawasannya kembali. Kemudian yang belum pernah main sepak takraw, mudah-mudahan setelah dapat ilmunya kalian bisa mencoba. Sebelum kita bahas tentang takraw lebih banyak lagi, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sepak takraw? Apa? Mungkin pernah baca atau pernah main juga, boleh digambarkan pemahaman kalian tentang sepak takraw itu seperti apa? Oke, bagus. Sepak takraw adalah jenis olahraga campuran dari sepak bola dan bola voli. Dimainkan di lapangan ganda bulu tangkis dan tidak boleh menyentuh bola dengan tangan. Jadi kalau kalian suka main bola voli, suka main sepak bola, nah di sini kalian bisa mengkombinasikan keahlian dua olahraga tadi dalam satu olahraga. Jadi jago main takraw nih atau jago main voli, tahu strategi voli, teknik bola voli. Dan itu bisa dipakai di takraw. Nah, kejuaraan paling bergengsi dalam cabang ini adalah Kings Cup World Champion yang terakhir diadakan di Bangkok, Thailand. Permainan ini berasal dari zaman Kesultanan Melayu. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau kemarin kita belajar sejarah tentang bulu tangkis, bola basket, bola voli itu di barat ya. Nah, sekarang takraw nih. Ternyata takraw itu lahir di tanah Melayu, di Kesultanan Melayu ya. Kapan? Yaitu pada tahun 634 sampai 713. Wih, bayangkan ya, lama sekali. Jadi dia ada di daerah tanah Melayu ya, takraw itu. Tahun berapa tadi? 634 sampai 713. Oke, ini ya. Nah, jadi lama sekali, sekarang aja udah 2020. Itu dari 634, bayangkan. Udah tua sekali ya. Olahraga sepak takraw ini dikenal. Oke. Jadi namanya lain dari sepak takraw itu pada sejarahnya pernah dikenal dengan nama sepak raga.
Bola terbuat dari anyaman rotan dan pemain berdiri membentuk lingkaran. Nah, jadi sebelum yang kita kenal seperti sekarang ini, sepak takraw itu ya, kan sepak takraw lapangannya seperti ini, kurang lebih seperti ini ya, dibagi dua, pakai net. Ini net. Nah, ini netnya, dia dibagi dua. Nah, jadi bolanya itu terbuat dari rotan. Jadi kayu rotan tuh, kalau kalian pernah lihat bolanya itu terbuat dari rotan dan apa namanya, tadi nama lain dari sepak takraw pernah dikenal dengan nama sepak raga. Nah, kemudian selain, nah ini tadi tahun 600 berapa tadi, 634 nih gue, 713. Nah, ternyata perkembangannya itu mulai dikenal banyak orang dan punya peraturan-peraturan yang standar itu terjadi di Filipina pada tahun 1940. Jadi ditemukannya itu pada tahun 634 dan mulai berkembang itu tahun 1940 di daerah Filipina. Di mana Filipina? Ada yang tahu Filipina di benua apa? Filipina, Eropa, Amerika, benua apa? Filipina, betul. Itu ada di benua Asia, itu tanah Melayu. Nah, di sana disebut dengan sebutan Sipa. Jadi kalau tadi nama lainnya adalah sepak raga, di sini dikenal dengan Sipa, sepak raga. Yes. Kemudian ada lagi namanya clean loan. Kemudian dia punya nama juga, yaitu ya. Jadi ada berapa tuh udah? Ada tiga nama lain dari sepak takraw, atau sepak takraw pernah dikenal dengan tiga nama ini ya sebelum namanya sepak takraw. Nah, ketika pemerintah Sultan Mansur Shah Ibnu almarhum Sultan Muzaffar Shah, siapa itu ya? Itu salah satu raja Melayu tuh. Tahun 1459 sampai 1477. Nah, itu Raja Ahmad telah dibuang ke negeri karena membunuh anak bendahara akibat persengketaan ketika bermain sepak raga atau takraw. Ternyata sejarahnya unik juga ya. Jadi di dalam sepak takraw itu ada sejarah pembunuhan juga di kerajaan ini, kesultanan tadi, Sultan Melayu itu. Nah, kemudian nah ini dia, pemain tidak boleh menyentuh bola dengan tangan. Oke. Nah, sepak takraw tadi ya, karena hampir sama dengan sepak bola, ada peraturan yang hampir sama nih dengan sepak bola juga, yaitu pemain tidak boleh menyentuh bola dengan tangan. Jadi ketika main sepak takraw kemudian menyentuh tangan itu terjadi pelanggaran ya. Nah, pemain atau tim tidak boleh menyentuh 3 kali berturut-turut. Nah, jadi nggak boleh sampai 3 kali tuh satu orang. Jadi kalau misalnya kita dapat bola, nendang atau nangkis dulu, nahan bola kemudian nendang, itu nggak boleh lebih dari 3 kali. Nah, sekarang kita bahas lapangan nih. Ada yang pernah lihat lapangan sepak takraw bentuknya seperti apa? Betul, seperti lapangan bulu tangkis ya, cuma garisnya itu agak berbeda. Kalau lapangan bulu tangkis itu kan dibagi 2, kanan kiri. Nah, kalau sepak takraw itu kurang lebih seperti ini nih. Nah, jadi di sini
Jelas ya? Bisa diperhatikan dulu. Ini lapangannya dibagi dua, yang memisahkan antara musuh dan kita itu adalah net. Nah, di tengahnya ada lingkaran. Ini dia. Nah, panjangnya itu lapangan sepak takraw 13,4 meter. Jadi dari ujung sini sampai ujung sini itu 13,4 meter. Lumayan itu ya, jauh. Jadi untuk ukuran di lapangan itu ada 6 orang tuh masih cukup, karena 13,4 meter. Kemudian lebarnya itu 6,1 meter. Jadi dari ujung sini sampai ujung sini itu 6,1 meter. Nah, kemudian diameter, nah, jadi di sini kan ada lingkaran nih. Ini untuk servis. Jadi orang yang servis, yang melakukan servis itu ada di bulatan ini. Nah, ini 0,3 meter. 0,3 meter. Diameternya ya, diameter bulatan itu 0,3 meter. Daerah bebas penonton dari garis terluar 2 meter. Nah, jadi dari sini tuh penonton. Ini penonton. Nah, ini lapangan itu 2 meter jaraknya. Lah kok bisa kayak gitu? Karena seperti kita lihat ketika pertandingan bola voli, ketika bola itu belum menyentuh lantai lapangan, yang ada di dalam lapangan atau di luar, itu belum dihitung poin. Itu bola dinyatakan masih hidup, masih bisa dimainkan. Oleh karena itu, dari penonton ke lapangan itu dikasih jarak, karena kadang-kadang pemain itu bisa lari-lari di luar lapangan sini. Nah, itu berapa? 2 meter. Kemudian, nah, tingginya, jadi kalau di indoor biasanya ini kan permainan indoor, saya sama seperti bola badminton, bola voli, itu dia bisa dimainkan di indoor. Dan itu juga jarak antara lantai dan atap itu bisa sampai 8 meter. 8 meter ya. Jadi atap, jadi ketika kita main takraw, kemudian kita nendang bola gitu, bolanya tinggi, itu ke atas itu maksimal 8 meter. Gitu ya. Nah, tiang net sepak takraw. Nah, ini kita bahas netnya nih. Jadi kalau ini net, bentuknya seperti ini. Wadidaw, ini kurang jelas ya spidolnya. Habis kali ya. Nah, jadi net netnya itu berbahan nilon yang kuat, sama seperti net pada umumnya, dan lubangnya mempunyai lebar 6 sampai 8 cm. Nah, net tingginya itu kurang lebih 1,55 meter. Jadi ketinggian net itu kurang lebih segi sedada kita ya. Kalau misalnya kita berdiri itu kurang lebih segini, 1,55 meter. Dan di bagian samping minimal 1,52 meter di bagian tengah lapangan. Oke, jadi maksudnya gini ya. Jadi di net itu, ini tinggi net ya. Net. Nah, ini dari sini ke sini tingginya 1,55. Nah, tinggi netnya ya. Kemudian panjangnya itu 6,10 meter. Nah, jadi dari sini tuh 6 meter 10. Nah, kenapa kok antara net dan lapangan itu lebih panjang net? Karena jarak penonton itu tadi berapa? 2 meter. Nah, lapangan penonton dan lapangan itu jaraknya 2 meter. Lapangan 6,1. Nah, netnya itu lebih panjang lagi, 6,10. Karena nanti ketika dia main itu bisa sampai keluar garis lapangan itu ya.
Seperti yang saya ceritakan tadi, kalau bola belum jatuh ke lantai itu dinyatakan masih play on, gamenya masih bermain. Oke. Kemudian ukuran bolanya 4 sampai 43 cm. Nah, ini bola nih, kita bahas bola ya. Kelihatan ya di sini. Oke, bola. Jadi diameter dari ujung sini sampai ujung sini itu 41 sampai 43 cm. Dan berat bolanya 160 sampai 180. 180 gram. Nah, kemudian peraturan. Nah, sebelum kita ke peraturan, mungkin kalau tadi teori-teori tentang ukuran-ukuran, angka-angka kalian belum begitu hafal ya, yang suka main takraw nih. Walaupun ada beberapa yang mungkin yang udah tahu. Nah, kalau peraturan nih, yang pernah main sepak takraw, bisa nggak ngasih gambaran seperti apa peraturan main takraw itu? Sekali lagi, yang pernah main takraw mungkin bisa menggambarkan aturan yang paling umum di dalam bermain sepak takraw. Apa aja aturannya? Oke, bagus. Jadi Zikri, oke apa? Zikri bisa nggak? Opik. Oh ya, bagus Opik. Tidak boleh mengenai tangan. Terus ada lagi nggak? Yang pernah nonton di SEA Games kemarin atau di TV atau di YouTube, aturan umum yang secara umum lah yang kalian tahu atau yang paling dasar. Tadi kata Opik tidak boleh kena tangan, betul. Terus apa lagi? Ada Zikri, kemudian Ruli mungkin bisa jawab, Wildan. Perempuannya mungkin Sri Wulan. Oke, bagus ya. Sepak takraw salah satu olahraga permainan yang asli dari Indonesia. Jadi yang paling pertama, kalau saya tanya di lapangan ada berapa orang? Ini aturan yang paling dasar ya. Jadi aturan pemain itu berapa orang? 3 Pak, 3. Oke, bagus, 3. Selain 3? 2. 2 bukan. Ada boleh 3, boleh 4. Jadi kalau kamu, ya betul 4 tuh. Jadi kalau kamu pernah lihat di SEA Games itu kan ada apa kategorinya ya, misalnya 4 lawan 4 atau 3 lawan 3. Dan apa pemain cadangan. Itu peraturan pertama. Jadi peraturan dari sepak takraw untuk jumlah pemain itu bisa 4, bisa 3. Nah, kemudian pemain yang bertugas penyepak awal. Nah, iya. Jadi kalau kita kenal di voli itu kan ada servis tuh. Servis, di bulu tangkis juga servis. Nah, di takraw itu ada servis juga, cuma namanya tekong. Jadi penyepak awal. Jadi cara bermainnya itu pemain yang di samping net ini kan ada bulatan, dia berdiri di sini megang bola. Nah, tadi yang seperti saya katakan di awal, yang servis itu di bulatan ini. Nah, yang bulatan ini yang servis namanya apa? Tekong. Gitu ya. Kemudian ada pemain di kanan dan di kiri tadi. Yaitu kemudian apabila pelambung masih memainkan bola, melempar bola pada teman sendiri, memantulkan, melempar dan menangkap lagi setelah wasit menyebut posisi angka. Nah, jadi seperti apa namanya voli ya. Jadi ketika kita dapat poin, kita akan melakukan servis kembali. Sama kayak bulu tangkis juga kemarin badminton. Kita dapat poin, kita servis lagi. Nah, di takraw juga seperti itu.
Kemudian apabila mengangkat kaki, menginjak garis, menyentuh atau melewati garis bawah net ketika melakukan lambung bola. Nah ini nggak boleh nih. Jadi ketika kita melakukan servis gitu ya, bola pertama itu nggak boleh nginjak garis atau melewati garis bawah net. Nah jadi teman kita tuh yang lempar bola yang ada di sini di samping net itu dia nggak boleh ngelewatin garis atau nginjak garis. Jadi ada garisnya ya ketika lempar itu. Nah kemudian tekong losar. Nah yang melakukan servis yang nendang bola itu yang di tengah ini di bulatan itu nggak boleh loncat. Ingat ya, jadi ketika kita servis nih tendangan pertama teman kita ngelempar nih kayak kita bola, kemudian kita tendang itu nggak boleh sambil loncat. Servisnya jadi nggak boleh sambil loncat, dia kaki harus tetap ada di lantai, satu kaki nendang itu tidak boleh dibarengi dengan loncatan atau melompat. Nah kemudian ketika kita servis juga tidak boleh pakai kepala, jadi harus pakai kaki. Jadi kalau teman kita lempar bola terus kita servis pakai kepala tuh nggak boleh, dia harus pakai kaki. Dan kemudian bola tidak boleh menyentuh teman sendiri ketika kita servis. Jadi ketika kita servis nih kan bola harus ngelewatin net tuh, kan kita punya teman di depan dua di dekat net. Jadi kalau ini net, di sini ada teman kita nih dua. Nah ketika dia lempar bola ke kita servis itu nggak boleh mantul ke teman, nggak boleh mentok ke teman kita, bagian tubuh teman kita. Bola harus lewatin langsung net gitu ya. Kemudian kalau bola yang kita tendang tadi, yang kita servis itu tidak masuk ke dalam lapangan atau tidak melewati net, maka itu kerugian buat kita karena dianggap gagal. Jadi harus masuk di dalam lapangan ini servisnya, kemudian harus nyampe ke wilayah musuh lewatin net gitu ya. Kemudian kalau kita jadi yang menerima servis, jadi musuh servis nih ke kita, nah itu kita berusaha mengalihkan perhatian lewat seperti isyarat tangan, menggertak, bersuara keras, membuat keributan. Jadi yang servis di depan kita itu, kalau kita yang terima servisnya itu nggak boleh diganggu, itu terjadi foul. Misalnya kamu kagetin tuh orang tuh lagi dilempar bolanya terus mau servis, kamu kagetin, itu nggak boleh. Atau kamu pakai kode-kode apa, isyarat tangan, itu nggak boleh. Jadi yang ketika ada musuh kita melakukan servis, itu nggak boleh diganggu tuh pakai hal-hal yang kayak gitu. Itu merupakan sebuah pelanggaran. Nah kemudian ada pemain menginjak dan kayak itu tadi ya garis sudah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang sepak takraw sebelum kita bahas ke materi berikutnya? Yang pernah main takraw nih, kalian ada yang mau ditanyain atau ada perbedaan? Kok saya main kayak gini di sono main takrawnya? Kok saya lihat di TV takrawnya kayak gini gitu? Ada yang mau ditanyain sebelum kita bahas materi berikutnya? Ya, Pak. Apa pertanyaannya? Sepak takraw atau dalam bomba? Coba diulang, gimana? Sepak takraw. Poinnya di berapa, Pak? Poin main sepak takraw itu jadi dibedakan ya antara permainan 15 poin, itu 20 poin di sepak takraw. Nah, ketika kita draw atau poinnya sama, itu maksimal 25 poin batas terakhirnya. Jadi ketika draw
atau misalnya 19-20 kemudian disamain jadi 20 sama, kemudian dikejar lagi 21, kemudian dikejar 21 sama, dikejar-kejar di situ sampai mentok poin 25. Itu terakhir. Jadi kalau misalnya kamu musuhnya cuma 18, kamu 20, ya kamu bisa menang. Atau musuhnya 20, ke musuh kita 15, kita 20, ya kita menang. Nah, ketika draw kejar-kejaran tadi yang seperti disebutkan tadi itu mentok sampai 25. Gitu ya. Kalau di di olahraga lain ada istilah jus. Kalau di olahraga lain ada istilah long set. Oke? Oh, itu pertanyaan dari Ruli nih. Ada out nggak pakai kaki? Nggak, Pak. Kan pakai kaki. Oh, ada out. Jadi yang saya bilang tadi, kita nih dapat poinnya. Jadi ketika bola itu masih belum nyentuh lantai, kan tadi ada jarak nih 2 meter ke penonton. Itu belum dinyatakan poin. Atau belum dinyatakan mati tuh bolanya. Jadi masih hidup walaupun bola itu di luar lapangan. Bola keluar lapangan nih, tapi belum menyentuh lantai. Masih bisa kita terima tuh. Itu belum mati bolanya. Dan kalau untuk istilah out ada. Jadi ketika kita nendang keluar lapangan atau keluar garis itu out, tapi poinnya buat musuh. Gitu ya. Jadi ketika kita nendang nih, dar, terus enggak jatuh di wilayah musuh di luar garis, itu out. Dan itu kerugian buat kita. Gitu. Jadi istilah outnya itu langsung membuahkan poin ya atau pindah bola. Beda dengan kalau kita main bola itu kan out biasa masukin lagi gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan, ada offset gak dari Jazuli? Walaupun permainannya itu ya di awal tadi kan saya bilang itu hampir 2 skill dimainin di dalam satu olahraga, voli dan sepak bola. Tapi peraturan offsetnya itu nggak ada lah, karena offset itu kan apa coba? Ada yang tahu offset? Jadi kalau offset di bola itu kita nih nerima bola dari teman kita, tapi kita jadi orang terakhir di belakang pemain belakang musuh. Itu namanya offside. Nah, kalau di takraw enggak ada offside. Gitu ya. Oke, bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Tadi udah sampai ke peraturan ya. Kemudian hitungan angka nih. Tadi kita sebenarnya mau bahas ini, tapi tadi ditanyain bagus juga kita bahas ya. Apabila penerima servis melakukan kesalahan otomatis akan memperoleh angka sekaligus melakukan sepak mula lagi bagi penyepak mula. Nah, jadi saya bilang tadi dia kalau misalnya nggak nyampe atau servisnya salah itu langsung membuahkan poin. Gitu ya. Bola out gitu keluar itu langsung poin. Nah, angka kemenangan maksimum set itu bisa tadi ya 20-20 dan bisa dimainkan juga 15-15. Nah, pada saat posisi angka 14-14, kalau tadi kan 19-19 atau kejar-kejaran gitu ya, itu maksimal 25. Nah, kalau ini sampai maksimal 16. Kalau misalnya dia main angka 15. Nah, regu pemenang adalah regu yang memenangkan 2 set terlebih dahulu. Nah, jadi seperti bulu tangkis atau olahraga yang menggunakan net itu ya, kayak tenis meja juga kemarin kita bahas. Jadi kalau kita menang di set pertama, musuh menang di set kedua, itu masih 1-1. Dan maka ada tambahan set lagi, yaitu set ketiga. Oke. Kemudian pergantian pemain. Pemain yang telah digantikan oleh pemain cadangan dapat dimasukkan kembali. Nah, ini beda dengan sepak bola ya. Kalau sepak bola kan kita main kemudian diganti sama pelatih, udah nggak boleh main lagi. Tapi kalau takraw boleh. Itu sama seperti voli yang kemarin kita bahas dan
Futsal belum ya. Kalau di futsal kita belum bahas futsal, tapi di futsal boleh kayak gitu juga. Jadi ketika kita udah digantikan, kemudian kita mau main lagi, itu bisa. Pergantian pemain diperbolehkan setiap saat ketika bola mati melalui tim manajer atau pelatih yang disetujui oleh petugas pertandingan atau wasit kedua. Nah, jadi pergantiannya itu harus bola-bola mati, sama tuh kayak bola, sepak bola, kemudian bola voli. Jadi ketika bolanya mati, itu baru kita bisa ganti pemain. Nah, pemain yang mendapat kartu merah tidak dapat dimainkan kembali. Nah, ini dia, jadi ada pelanggaran juga. Kartu merah nih. Jadi kalau kamu gimana sih, kenapa sih bisa kena kartu merah? Karena pelanggarannya sudah berkali-kali. Nah, regu yang kurang dari 3 pemain maka dianggap kalah. Nah, jadi kalau misalnya tim kita udah kartu merah lagi, itu nanti kan kurang dari 3 tuh. Nah, itu kita langsung dinyatakan kalah, gitu ya. Kemudian posisi pemain. Nah, ini posisi pemain nih. Kalau di sepak bola kemarin udah pernah kita bahas ya. Ada yang masih ingat nggak posisi pemain dalam sepak bola itu ada berapa? Oke, ada yang tahu? Posisi pemain dalam sepak bola. Kan kita pernah bahas nih sebelum kita masuk ke takraw posisinya nih. Yang suka main bola mungkin bisa jawab. Posisi dari pemain sepak bola. 4, oke, bagus. Fadlu, apa aja? Ada 4 nih kata Fadlu. Coba apa aja bisa disebutin? Ada 4. Pertama paling depan. Apa namanya? Striker atau penyerang. Terus apa lagi? Gelandang tuh, Zidane. Bagus. Terus apa lagi? Kiper, back. Oke. Jadi kalau di sepak takraw, sebelum permainan dimulai, kedua regu harus berada di lapangan masing-masing dalam posisi siap bermain. Nah, karena tadi kan 3 lawan 3, 4 lawan 4. Nah, posisinya itu kemungkinannya 1-2-1. Kemudian apa? 2-2. Atau depan 2, belakang 2. Nah, atau 1, tengahnya 2. Itu kemungkinan yang paling yang paling mungkin di lapangan. Nah, kalau 3 itu bisa depan 2, belakang 1, atau sebaliknya depan 1, belakang 2. Nah, tapi ketika kita melakukan servis itu posisinya harus seperti ini. Jadi yang servis di dalam buletan, yang servis, kemudian 2 pemain di sini di pojok dekat tiang. Yang satu ngelempar bola, yang satu di dalam lingkaran itu dekat tiang ya. Dalam melakukan sepak mula, salah satu kaki tekong berada di dalam garis servis. Nah, jadi dalam lingkaran ya, ketika kita servis itu di dalam lingkaran itu. Kedua apit kita melakukan servis harus berada pada seperempat lingkaran. Nah, yang 2 orang pemain yang tidak melakukan servis itu ada di setengah lingkaran di dekat tiang itu. Jadi ini kan tiang. Nah, di sini ada pemain nih diri. Nah, baru yang tengahnya itu yang melakukan servis. Nah, lawan atau regu penerima servis bergerak di dalam lapangan sendiri. Nah, kalau yang terima bebas. Jadi dia nggak harus di dalam posisi tadi 2-2-1, tapi bebas. Nah, kalau yang melakukan servis, tim yang melakukan servis itu harus, yang nendangnya harus di dalam buletan dan temennya kanan kiri di dekat tiang itu. Oke, sekarang teknik. Nah, tadi kan dia campuran dari sepak bola ya, salah satunya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, sebelum ke teknik takraw, teknik dalam sepak bola apa aja coba?
Teknik dasar sepak bola. Mendribble, bagus, Sahril. Terus apa lagi? Mengoper, apa lagi? Apa? Kontrol, Pak. Kontrol, bagus, Jidan. Terus apa lagi? Menendang, Sahril. Terus banyak. Apa? Apalagi nih masih ada yang kurang nih yang sering dipakai di takraw nih, ada satu teknik lagi nih yang kurang, apa tuh? Tadi nendang udah, ngoper udah, dribble. Nah ini yang dipakai di takraw nih, kurang belum disebutin. Apa? Shooting. Tekong itu nama yang servis. Teknik dalam sepak bola, teknik bola. Satu lagi, ini sering dilakukan. Shoot. Shoot. Selain shoot, passing udah. Kalau ini satu lagi yang belum nih, tapi sering dipakai di takraw juga. Teknik apa? Teknik iya benar, nyundul atau heading. Nah jadi dalam takraw itu yang bisa dipakai itu selain nendang, heading juga. Jadi kita mindahin bola pakai kepala itu, ngoper pakai kepala atau apa namanya, dribble bola pakai kepala. Itu kan ada di teknik sepak bola juga, dan itu sering dipakai di sepak takraw. Nah, yang teknik dasar yang pertama dalam sepak takraw itu ada namanya sepak kura atau sepak kuda. Kalau kamu main bola, itu kan nendang bola ada pakai kaki dalam. Kemudian kura-kura tuh tengah dan bagian luar. Nah, di sini ada nih istilahnya kalau di takraw, yaitu sepak kura atau kuda. Apa sih yang dimaksud sepak kura atau kuda? Yaitu teknik dasar pada sepak takraw di mana punggung kaki adalah bagian yang perlu kita gunakan. Fungsi dari teknik ini juga adalah sebagai pengembali bola dari serangan lawan. Penggunaan sepak ini adalah supaya kita bisa mengambil bola di posisi yang rendah. Nah, jadi kita nendang tuh pakai kura atau enggak, kaki tengah itu. Jadi kalau misalnya ini kaki dalam, ini luar, nah pakai ini nih. Itu tendangan apa yang sering dipakai itu untuk apa, mengontrol bola atau mengembalikan bola. Itu pakai kura itu ya, yang tengah. Nah, bersama dengan kawan-kawan setim bisa membuat baris dengan posisi saling berhadapan dan pastikan bola pun cukup. Oke, gitu ya. Jadi kaki tengah tuh penting digunakan. Kemudian sepak sila. Nah, sepak sila ini menggunakan kaki dalam. Kalau kamu suka main bola, tendangan kaki dalam atau teknik tendangan pakai kaki dalam. Nah, kalau di sini disebutnya sepak sila. Pakai kaki dalam, tapi nanti bentuknya kan kayak sila dia. Jadi gini, kayak dalam, dia bentuknya sila gitu. Kemudian sepak mula. Nah, teknik ini juga dikenal sebagai teknik dasar pada sepak takraw yang tidak boleh ketinggalan untuk dipelajari. Sepak mula ini biasanya dilakukan dengan tujuan sebagai tanda bahwa, nah ini, jadi tadi yang saya bilang, tekong itu melakukan servis kan namanya tekong, itu servis. Nah, teknik tendangannya itu namanya sepak mula. Oke, dan terakhir nih menapak. Jadi menapak itu, teknik menapak juga merupakan teknik dasar di mana pemain sepak takraw perlu untuk menyepak bola takraw menggunakan telapak kaki. Nah, jadi ini unik ya. Jadi pakai telapak kaki dia nyentuhnya. Oke, saya kira itu materi pada hari ini. Untuk tugasnya, silakan kalian buat rangkuman tentang sepak takraw. Seperti biasa, jangan lupa nanti di foto dan kirim ke nomor saya. Oke. Terima kasih, demikian materi pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Saya berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu teman-teman serta Bapak Ibu guru. Kita bertemu lagi minggu depan di mana?
PJJ YPI belajar online tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. 3, 2, 1, kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.